Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar setiap kami yang selalu memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, kami dilimpahkan, kami dipenuhi, kami diberikan kelegaan, dikenyangkan oleh firman-Mu. Hamba yang berkata-kata, bahkan kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus tolong kami semua, agar kami mengerti hati dan pikiran Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Kolose pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus, Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sungguh dikatakan berbahagia setiap saudara dan saya yang mendengarkan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima karya keselamatan dari Tuhan, marilah seluruh perjalanan hidup kita harus mengalami kepenuhan Allah dalam hidup kita. Kepenuhan Allah dalam hidup kita itu berarti bukan Allah secara fisik masuk di dalam hidup kita dan memenuhi, karena sudah pasti tidak akan cukup. Tetapi yang dimaksudkan dengan kepenuhan Allah di sini adalah seluruh kehidupan kita totalnya semua hanya untuk Allah. Jadi tidak ada lagi sedikit kemanusiaan kita yang ada. Artinya kita tidak hidup lewat kemanusiaan kita tidak berpikir lewat apa yang kita mau dan kita inginkan, tetapi semua yang kita pikirkan, semua yang kita perkatakan, semua yang kita jalankan dalam hidup kita adalah Kristus. Nah, itulah yang harus saudara dan saya jalani di setiap perjalanan kehidupan kita semua. Hal inilah yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Kolose, di mana ia katakan kepada mereka bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Oleh karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya Paulus mengajak jemaat Kolose, mereka yang sudah menerima Kristus, hidup mereka bukan lagi untuk mereka sendiri, tapi hidup yang mereka jalani, hidup yang mereka lakukan di setiap perjalanan hidup mereka, hendaklah kehidupan Kristus yang harus dinyatakan. Nah, oleh karena itu saudara, nasihat ini juga bagi saudara dan saya, orang-orang yang sudah menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Kita boleh mengalami keselamatan dari Kristus. Kita mengatakan bahwa kematian kebangkitan Kristus membuat kehidupan kita sudah menjadi ciptaan baru. Mari kita hidup sebagai ciptaan baru itu dengan hidup mengalami kepenuhan Kristus. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap hidup mengalami kepenuhan Kristus dalam hidup kita? Yang harus saudara dan saya lakukan dalam hidup kita adalah yang pertama, saudara dan saya harus benar-benar memiliki hati yang selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Artinya kita tahu bahwa kalau kita tidak hidup dengan firman, kita tidak
suka untuk mendengarkan firman, maka kita tidak akan tahu pikiran Allah. Kita tidak akan tahu apa yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita. Dan kita tidak akan tahu apa yang Allah mau kita lakukan dalam hidup kita. Tapi saya percaya kalau kita suka akan mendengarkan firman Tuhan, kita terus memiliki hati yang haus dan lapar untuk mendengarkan firman Tuhan, maka tanpa saudara sadari, saudara akan mengerti hati dan pikiran Tuhan. Dan saudara akan berjalan seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, tanpa kita sadari juga, itu yang membuat kita disebut mengalami kepenuhan Kristus di dalam kehidupan kita setiap saat. Yang kedua, ketika saudara menjalani hari hidup saudara, jangan pernah engkau keraskan hatimu kepada Tuhan. Tapi biarlah firman terus mengerjakan hidupmu. Saya katakan saudara, kehidupan lama kita harus dibuang. Kita harus memiliki kehidupan yang baru dan berjalan dalam kehidupan yang baru itu. Bagaimana saudara bisa memiliki kehidupan yang baru kalau yang lama saudara tidak mau melepaskannya? Saudara harus mau melepaskan kehidupan lama saudara, supaya kehidupan baru itu akan membuat hidupmu berjalan seperti apa yang diinginkan oleh Kristus. Nah, oleh karena itu saudara, jangan pernah keraskan hatimu. Apa yang tidak berguna dalam hidupmu, apa yang membuat engkau tidak berkemenangan, apa yang membuat engkau selalu hidup dalam ketakutan, apa yang membuat engkau hidup dalam kegelisahan, lepaskanlah itu semua dari dalam hidupmu, supaya kepenuhan Kristus akan engkau alami di dalam kehidupanmu setiap saat. Saya percaya kalau hal-hal ini kita lakukan dalam hidup kita, memang ada masih banyak hal yang harus kita lakukan, tapi saya membagi beberapa hal bagi saudara. Kalau hal ini saudara lakukan dalam hidup saudara, saya percaya kita sebagai orang Kristen, kita tidak saja disebut orang percaya Yesus, tetapi kehidupan Kristus itu akan nyata melalui kehidupan saudara dan saya setiap hari. Sehingga apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Kolose, dia katakan lewat bacaan firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Mari kita tetap memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Hidup seperti apa yang Tuhan mau, berpikir seperti apa yang Tuhan mau, berjalan seperti apa yang Tuhan mau, yaitu berbicara, berpikir, berjalan seperti kehidupan kebenaran yang diinginkan oleh Tuhan. Saya percaya hal inilah yang akan membuat kehidupan saudara dan saya setiap hari dapat menyatakan kemuliaan Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Biarlah Tuhan Yesus selalu memampukan saudara dan saya melalui Roh-Nya yang kudus untuk terus mengalami kepenuhan Kristus dalam hidup kita, untuk membuat kita dapat terus berjalan dan menjadi saksi dari kepenuhan Kristus itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami rindu untuk kami terus mengalami kepenuhan Kristus dalam hidup kami. Biarlah 3 hal yang dibagi bagi kami memampukan kami untuk kami berjalan. Kami punya kerinduan untuk terus mau mengalami kepenuhan Kristus dalam hidup kami. Karena kami tahu hidup yang telah Kau berikan bagi kami, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang sangat berharga yang Kau berikan bagi kami. Kami ingin rindu untuk menyatakan apa yang sudah Kau kerjakan bagi kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar kehidupan kami mau mengalami kepenuhan Kristus dalam hidup kami. Ini bukan sekedar suatu pemberitaan atau pernyataan bahwa kami harus mengalami kepenuhan Kristus. Tapi kalau kepenuhan Kristus itu kami alami, maka kami bisa menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati setiap pemirsa Klavos. Biarlah kebenaran-kebenaran firman yang disiarkan lewat pemberitaan Klavos memberkati semua mereka yang mendengarkannya. Terima kasih banyak Bapak. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.